Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, teman-teman. Oke, nah dalam soal ini kita disuruh mengawinkan antara terong dengan terong. Nah, di sini diketahui kalau terongnya itu punya sifat yang satu ungu pendek, yang satu hijau tinggi. Nah, dengan kata lain, kita bisa mengatakan kalau terong ini atau perkawinan ini yaitu bersifat dihibrid atau dua sifat, ya kan? Ada ungu dan pendek, berarti ada sifat warna dengan sifat tinggi, ya. Yang satu ungu, yang satu hijau, yang satu pendek, yang satu tinggi, saling berlawanan. Nah, oke. Lalu diketahui juga dalam soal pasti ketahui genotipnya, yaitu sifat yang tidak tampak atau berupa alel atau abjad-abjad seperti ini, U besar, U kecil, A besar, A kecil, seperti itu. Nah, di sini diketahui kalau terong ungu pendek itu U besar, U kecil, P kecil, P kecil. Nah, berarti kita bisa mengatakan kalau ungu itu diwakili oleh huruf U, pendek diwakili huruf P. Nah, lalu sebaliknya di sini juga diketahui terong hijau tinggi berarti dia diwakili oleh hijau dengan U kecil, tinggi dengan P besar, P kecil. Nah, berarti kita bisa mengatakan kalau yang huruf besar berarti dia yang dominan, ya kan? Yang kecil berarti dia yang resesif. Nah, sifat pendek di sini disifati dengan P kecil, berarti dia sifat yang resesif. Sementara yang tinggi, P besar, P kecil, berarti dia sifat yang dominan. Karena ada satu P besar di sini, dia sudah mewakili sifat dominan. Sementara yang ungu, dia ada U besar, berarti dia sifat dominan dari yang hijau yang hanya U kecil, U kecil. Nah, setelah kita tahu yang mana dominan, yang mana resesif, oke, kita coba menyilangkan seperti ini. Yaitu bisa kita tulis dengan aturan Mendel ya. P1 itu parental atau induk, yaitu terong ungu pendek dikawinkan dengan terong hijau tinggi. Lalu genotipnya U besar, U kecil, P kecil, P kecil, lalu U yang hijau tinggi, U kecil, P besar, P kecil. Nah, lalu kemudian gimana? Yaitu mencari gametnya atau genotip sel kelaminnya. Nah, caranya gimana kalau dihibrid? Caranya seperti ini. Misalkan U besar, U kecil, P kecil, ya kan? Nah, dimulai dari U dulu. U kita silangkan dengan P, jodohkan dengan P yang di sini ya. Ya kan? Ketemu U besar, P kecil, ya kan? U besar, P kecil. Nah, setelah itu kemudian masih di U ya. U jodohkan lagi dengan yang P sebelahnya. Kan? Sama U besar, P kecil. Nah, kalau sama, karena gamet itu hanya mewakili, tidak boleh double-double, maka ditulis satu saja, yang U besar, P kecil. Nah, kalau sudah selesai yang U besar, kita lanjut ke yang kedua, U kecil. U kecil digabungkan, disandarkan dengan P kecil. Kita tulis U kecil, P kecil. U kecil lalu sebelahnya dengan P kecil juga. Nah, sama, tidak usah ditulis lagi. Cukup satu kali aja. Berarti gametnya dari U besar, U kecil, P kecil, yaitu U besar, P kecil, U kecil, P kecil. Sama yang ini juga. U kecil kawinkan lagi. Disandarkan atau disandingkan dengan P besar. U kecil, P besar. U kecil lagi dengan P kecil. U kecil, P kecil. Lagi. U kecil, P besar loh, sama. Nggak usah ditulis. U kecil, P kecil loh, sama juga. Nggak usah ditulis. Nah, setelah kita dapat gametnya nih, ya yang penting gametnya harus benar ya. Dapat gametnya, ya kan? Lalu kita silangkan menggunakan diagram seperti ini. Nah, misalkan kita ketemu gametnya 2 sama 2, berarti kita buat kotak kira-kira yang mendatar itu ada 2 kotak atau 2 kolom, yang bawah juga 2 kolom. Nah, lalu masukkan aja, misalkan yang ini yang gamet yang kiri itu masukkan ke sini. U besar P kecil, U kecil P kecil juga masukkan sini. Yang ini masukkan sampingnya. U kecil P besar taruh sini, U kecil P kecil taruh sini. Nah, setelah itu gimana? Kita menyilangkan satu persatu. Ya kan sudah diajari kan? Ini disilangkan dengan ini, masukkan sini, ini silangkan dengan ini, masukkan sini. Nah, caranya gimana? Nah, untuk ini, kalau tadi kan, kalau mencari gamet kan,
U dengan P, U lagi dengan sampingnya P gitu. Karena ini hanya abjad yang sama saja yang digandengkan. Misalkan U dengan U, P dengan P gitu ya. Di sini kita lihat U besar dengan U kecil, berarti kita tulis U besar U kecil gitu. Tinggal ditempelkan aja. P kecil dengan P besar. Nah, nggak boleh kita tuliskan P kecil P besar. Aturannya yang dominan dulu yang harus dituliskan yang pertama ya. Masih ingat kan? Berarti P besar P kecil. Gitu ya. Nah, habis itu sama ini dengan ini atau ini dengan ini dulu. U kecil, ya kan? P kecil, P besar. Ditulisnya harus yang besar dulu ya, P besar, P kecil dan seterusnya. Ini dengan ini dengan ini di sini. Nah, setelah itu dapat nih kita berarti F1 atau filial atau keturunan pertamanya. Berarti kita dapat 2, 3, 4, ada 4 sifat keturunan pertama. Kita tulis lagi genotipnya. Nih, 4 ini kita tulis jajar gini. Nah, setelah kita tulis jajar, kita tentukan fenotipnya. Nah, cara menentukan fenotip juga mudah. Misalkan U besar, U kecil. Kita lihat ya, U besar tadi adalah sifat dari ungu kan? Nah, ungu U besar kan? Diwakili dengan U besar. Sementara yang P besar itu sifat dari tinggi. Ya, nih cirinya P besar, ya kan? Berarti kita bisa mengatakan U besar U kecil karena ada besarnya kita pakai yang dominan, berarti ungu dan tinggi. Ini U kecil berarti hijau ya, U kecil semua hijau. Ada P-nya gede berarti tinggi. U besar ada U-nya gede berarti ungu. P kecil semua berarti pendek. Nah, ini U kecil semua, P-nya juga kecil semua berarti yang resesif semua ini sifatnya hijau pendek. Nah, semuanya satu ya, satu, 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 satu. Jumlahnya kan satu semua kan? Misalkan ditanya, berapakah persentase sifat keturunan dari ungu tinggi? Nah, kalau misalkan ditanyakan berapa persentase atau kemungkinan anaknya itu akan keluar yang ungu tinggi. Nah, karena ini kan semuanya satu, 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 ya kan? Berarti kita bisa mengatakan, ya kan? Di sini. Nah, kalau misalkan keturunan yang akan keluar itu berapa persentasenya, misalkan yang ungu tinggi, berarti dia 1 dari 4. 2, 3, 4. Nah, ya kan? 1 dari 4 kita tulis seperempat, ya kan? Nah, seperempat itu sebenarnya sama dengan berapa persen sih? Seperempat kan sama dengan 25%. Nah, berarti kemungkinan keturunan yang akan keluar ungu tinggi adalah 25%. Gitu. Misalkan, berapa kemungkinan keturunan yang akan dilahirkan itu adalah tinggi. Nah, di sini tinggi ada 2, ya kan? Nggak usah, karena yang ditanya hanya tingginya saja, berarti kita hiraukan yang ungu hijaunya ini. Berarti berapa kemungkinan keturunan yang akan lahir adalah tinggi, berarti di sini tingginya ada 2 kan, berarti 2 per 1, 2, 3, 4, 2 per 4 atau setengah atau 50%. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat belajar dan tetap semangat.